Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Spati, NRP 2230101114. Perkenalkan, nama saya Dada Aditya, NRP 2230101120. Perkenalkan, nama saya Arif Hakim dengan NPM 2230101116. Perkenalkan, nama saya Fahad Muhammad Ridwan dengan NRP 2230101104. Oke, di sini kami akan menjelaskan tugas penelitian kami yang berjudul Optimalisasi Proses Perbaikan di PT Nusantara Turbin dan Propulsi. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Piti. Oke, untuk latar belakang masalahnya sendiri, industri turbin dan propulsi memiliki peran vital dalam mendukung kemandirian teknologi dan pertahanan nasional. PT Nusantara Turbin dan Propulsi atau PT NTP menjadi aktor kunci dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem propulsi nasional. Namun, ketidakjelasan waktu tunggu atau lead time dalam proses perbaikan menjadi permasalahan utama. Ketidakterukuran ini berdampak pada meningkatnya idle time teknisi, backlog pekerjaan, inefisiensi operasional, serta menurunnya kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan strategi optimalisasi proses perbaikan. Untuk identifikasi masalah sendiri, ketiadaan standar waktu tunggu dalam setiap tahapan proses perbaikan menimbulkan bottleneck, penjadwalan yang tidak efektif, idle time teknisi yang tinggi, dan inefisiensi alokasi sumber daya. Dampaknya menjalar ke rendahnya produktivitas dan meningkatnya risiko keterlambatan penyelesaian layanan kepada pelanggan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama ini bagaimana kondisi aktual proses perbaikan di PT NTP. Yang kedua, strategi optimalisasi seperti apa yang tepat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses. Dan yang terakhir ada apa saja faktor penyebab ketidakpastian waktu tunggu. Ya, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah menganalisis kondisi existing proses perbaikan. Kemudian selanjutnya ada mengidentifikasi sumber ketidakpastian waktu tunggu. Kemudian selanjutnya ada mengukur idle time teknisi. Kemudian selanjutnya ada merancang strategi peningkatan efisiensi melalui pendekatan manajemen proses. Selanjutnya dari manfaat penelitiannya yaitu ada perusahaan efisiensi yaitu efisiensi operasional meningkat dan idle time berkurang. Kemudian yang kedua ada akademisinya yaitu menambah literatur empiris tentang maintenance management. Kemudian selanjutnya ada di industri yaitu referensi untuk perusahaan dengan masalah serupa. Kemudian yang terakhir ada dari masyarakat yaitu mendukung infrastruktur publik yang lebih andal dan aman. Selanjutnya dari batasan penelitian. Di sini ada penelitian ini dilakukan di PT NTP Bandung. Fokusnya terbatas pada proses perbaikan atau maintenance. Tidak mencakup manufaktur, aspek finansial, atau teknologi spesifik dari komponen turbin. Selanjutnya ada tinjauan pustaka di mana yang pertama itu ada manajemen perawatan, yaitu ada preventif, korektif, prediktif, dan TPM. Dan juga yang selanjutnya adalah manajemen lead time, VSM, dan pelacakan waktu secara real time. Dan juga ada idle time dan produktivitas seperti pengaruh langsung terhadap efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah penjadwalan dan alokasi SDM seperti FCFS, SPT, dan algoritma penjadwalan. Desain penelitian menggunakan pendekatan mixed method masalah, yaitu menggunakan kuantitatif, yang dimana untuk memperoleh data objektif dari survei serta menganalisis data historik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe explanatory. Strategi studi kasus diterapkan di PT NTP didukung observasi lapangan dan survei untuk menguji hubungan antar variabel. Dan juga ada teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama itu pengumpulan datanya melalui wawancara yang mendalam dan FGD kualitatif. Yang kedua ada survei kepuasan dan data historis NTP kuantitatif.
Dan juga ada analisis data di mana statistik deskriptif dan inferensial seperti UJT dan analysis of variance, dan juga ada regresi linear untuk menguji hubungan antar variabel dan analisis tematik untuk menyusun insight dan hasil wawancara. Oke, selanjutnya di sini ada hipotesis dan strategi uji apa yang ingin dibuktikan. Untuk hipotesis nolnya sendiri yaitu implementasi sistem digital tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan kepuasan. Untuk hipotesis alternatifnya yaitu sistem digital secara signifikan menurunkan waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi serta kepuasan pelanggannya. Untuk langkah pengujiannya yaitu yang pertama melakukan pretest untuk kondisi sebelum digitalisasi, yang kedua melakukan post test setelah sistem dijalankan, dan yang ketiga menggunakan UJT dan ANOVA dan regresi linear untuk memastikan validasi hasilnya. Nah, untuk ini kerangka pemikiran yaitu menjelaskan alur logis bahwa ketidakpastian waktu tunggu dan penjadwalan yang tidak efisien akan meningkatkan idle time teknisi yang selanjutnya berdampak pada efisiensi proses dan kepuasan pelanggan. Untuk kesimpulan dan ekspektasi hasil, penelitian ini diharapkan mampu memberikan strategi konkret untuk mengurangi idle time, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat basis teori dan dapat dijadikan referensi industri sejenisnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngilu kasih